Renungan Harian Sabtu 17 Oktober 2020, Pekan Biasa ke-28. Pesta peringatan Santo Ignatius dari Antioquia, Uskup dan Martir. Roh Kudus akan mengajar kamu untuk mengatakan kebenaran. Bacaan pertama diambil dari surat Paulus kepada jemaat Efesus bab 1 ayat 14 sampai 23 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Saudara-saudariku terkasih, perkembangan teknologi dan informasi saat ini sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Ada banyak persoalan iman, moral, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat menghindarkan diri dari kenyataan bahwa banyak orang terpaksa harus meninggalkan iman dan agamanya, meninggalkan keluarga, meninggalkan tempat pendidikan, tempat kerja karena ia tidak mampu bersaing, menyesuaikan diri, menjelaskan imannya, dan atau ia sangat dipengaruhi perkembangan teknologi dan informasi, dan akhirnya ia lupa diri dan menganggap semua unsur kehidupan yang lain tidak penting. Saudara-saudariku terkasih, karena itu dalam lanjutan pengajaran Yesus kepada murid-muridnya, Santo Lukas menampilkan beberapa awasan Yesus agar ditaati oleh para murid dalam tugas pelayanan mereka. Pertama, Yesus mengajak para muridnya agar berani memberikan kesaksian tentang dirinya, Putra Manusia, kepada siapa saja yang dijumpainya dalam pewartaan mereka. Mereka tidak boleh takut untuk memperkenalkan diri atau pribadi Yesus dalam kesaksian hidup mereka. Mereka harus mengakui bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Jaminan dari kesaksian akan Yesus Kristus adalah Ia juga akan mengakui mereka di hadapan malaikat-malaikat Allah. Kedua, Ia mengajak mereka agar tidak menyangkal Roh Kudus atau tidak menghujat Roh Kudus. Yesus menuntut para muridnya untuk membuka diri terhadap karya Roh Kudus dan percaya akan karya itu sebagai karya dari Allah sendiri. Konsekuensi dari pengakuan ini adalah keselamatan kekal, hidup abadi, kebahagiaan. Ketiga, ajakan agar tidak khawatir. Yesus mengajak murid-muridnya agar jangan khawatir tentang bagaimana dan apa yang harus mereka katakan untuk membela dirinya. Roh Kuduslah yang akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ajakan Yesus ini memberi inspirasi kepada mereka agar semakin percaya akan peran Roh Kudus dalam hidup dan karya mereka. Ia menegaskan bahwa jangan takut, karena Roh Kuduslah yang akan memampukan mereka untuk berbicara. Roh Kuduslah yang akan memampukan mereka untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran dan keadilan dari Allah. Roh Kuduslah yang akan memampukan mereka untuk berbicara dalam berbagai bahasa dan mengatasi segala kesulitan yang dihadapi dalam karya perutusan itu. Saudara-saudariku terkasih, apakah tiga ajakan Yesus di atas juga sangat relevan bagi kita dalam menjalani hidup dan iman kita pada saat ini? Apakah kita sudah berani memperkenalkan dan memberikan kesaksian tentang iman Katolik di lingkungan masyarakat di mana kita berada? Ataukah kita masih takut menunjukkan identitas kekatolikan kita karena takut diejek, dicemoohkan, atau difitnah? Apakah kita yakin bahwa Roh Kudus sangat berperan dalam seluruh hidup dan karya kita di mana saja kita berada? Apakah kita selalu ikut sertakan Roh Kudus dalam perjalanan hidup dan karya kita? Pernahkah kita mengalami bahwa Roh Kudus memampukan kita untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran, keadilan, dan kedamaian
dan masih banyak pertanyaan yang lain. Tetapi secara sederhana saya mengatakan bahwa kita hidup, kita beriman, kita percaya, kita mengakui keberadaan kita dan orang lain karena Roh Kudus. Dialah nafas hidup kita, dialah jantung hidup kita. Semoga. Amin.